Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Wow, hari ini saya sangat bersemangat karena saya punya bahan review baru, bike check baru. Ini adalah sebuah sepeda Orbea, Orca M30, seri paling bawahnya dari si Orca. Jadi dia pakai group set 105, di atasnya ada M20, dia pakai group set Ultegra dengan harga yang cukup jauh ya perbedaannya. Kalau si Orca M30 yang akan kita review ini, sepeda ini, si Orca ini dia harganya 48 juta price list on tag. Harga di warung sepeda Jogja price listnya pasti di bawah dari harga on tag toko ya. Teman-teman bisa kontak warung sepeda Jogja kalau tertarik ngambil sepeda ini. Kalau yang pakai Ultegra M20 itu harganya 58 juta ya, dengan cashback juga kalau teman-teman mau ambil di warung sepeda. Lalu yang di atasnya ada M20 Team, itu harganya 68 juta. Jadi ini adalah versi paling iritnya karbon dari Orbea. Saya sendiri sangat terinspirasi untuk ngambil Orbea ini waktu nonton channel YouTube-nya GCN. Salah satu presenternya GCN itu dia pakai Orbea Orca M10 ya, yang harganya di atas 100 jutaan. Nah, paling enggak di Indonesia saya bisa menikmati kemewahan si Orbea Orca M30 ini, meskipun dia masih paling bawah serinya atau budgetnya dari si versi Orbea buat Pro Team maupun M10 itu sendiri. Nah, apa aja yang kita dapatkan dari sebuah sepeda dengan harga 48 juta price list on tag ini, kita akan coba lihat dan perhatikan satu persatu secara detail. Oke, kita akan mulai dari framing dari sepeda ini. Nah, teman-teman yang harus diperhatikan adalah bahwa sepeda ini made in Spain. Jadi ini nggak dibuat di Taiwan seperti sepeda-sepeda lain kayak misalnya Trek atau mungkin Specialized yang sekarang sudah manufakturnya banyak dilakukan atau dibuat di Taiwan. Sepeda ini masih made in Spain. Kita akan coba lihat. Nah, di bawah sini ada tulisannya made in Spain. Jadi dia dibuat di Spanyol dan diimpor langsung dari Spanyol. Ini sangat impresif. Oke, warna dari si Orbea ini sendiri pearly white atau mereka menyebutnya white iris. Gampangannya kalau di brand lain, Giant misalnya, dia punya juga warna unicorn white. Jadi ya warnanya sama lah, intinya putih dengan glitter-glitter mutiara gitu. Ada motif yang sangat keren kayak honeycomb gitu di bagian fork depannya. Oke. Kiri dan kanan sama simetrik bentuknya. Ada motif glitternya. Forknya sudah UCI approved. Ada tanda UCI approved di sana. Full inner kabel sepeda ini, full inner kabel. Dia masuk di sebelah sini. Kabel untuk remnya, rem depan. Kemudian tulisan Orbea-nya itu glitter juga. Teman-teman bisa lihat di sini. Very impressive. Wow, keren banget. Oke. Lalu bentuk dari seat post-nya bulat. Ukurannya ini kayaknya biasa kayak ukuran-ukuran sepeda pada umumnya ya. Lalu di bagian seat stay-nya dia agak turun, drop gini, model-model kayak sepeda-sepeda buat sprint, khas sepeda buat sprint. Bagian belakangnya melengkung. Lalu di bagian sini ada sudut yang sudah ditumpulkan, datar ke sini. Dan ada port untuk Di2 ini mestinya ya, buat nyembunyiin baterainya Di2. Jadi frame ini sudah Di2 support sebenarnya. Karena di seri-seri yang atas dia sudah emang ada yang menggunakan Di2. Battle cage pin, ada 2 battle cage pin di sini. Jadi ada 2 battle cage yang bisa dipasang. Frame-nya sudah UCI approved, size-nya 49 Orbea.
Seat clamp juga menggunakan tutup Orbea dengan clamp dari seat postnya ada di sini. Jadi ini unik, biasanya ada di sebelah sini ya kalau Giant yang biasa saya lihat. Kalau Polygon di sebelah sini ngeklaim, nah ini klaimnya ada di sebelah sini. Oke, jadi itu secara geometri bentuknya saya rasa sepeda ini sih bakal enak banget buat sprint ya. Sprint atau track datar kayaknya ini memang alamnya si Orbea. Size-nya 49, di size chart dia harusnya untuk tinggi 160 sampai 166. Tapi pas saya coba kayaknya sepeda ini geometrinya cukup besar ya. Jadi kalau teman-teman tingginya mungkin nanggung 167 atau 168, mungkin saya masih menyarankan teman-teman untuk downsize ke size 49 ini. Kecuali kalau tingginya udah 170, mungkin bisa pakai size 51 daripada 49, sorry. Kemudian dia menggunakan sistem pengereman full hidrolis Shimano 105 7020, masih 7020, dengan sensasi full inner kabel di dropbarnya. Dropbarnya emang bentuknya bulat ya, enggak yang pipih banget, tapi dia punya sistem inner kabel yang masuk di sebelah sini. Masuk ini, ada lubang di dalam dropbarnya di sini, keluar di sini, lalu masuk dan masuk ke steering tube-nya. Saya membayangkan kalau ini misalnya dipotong, sisain satu spacer atau yang paling kecil di sini ditambah ini, kayaknya sepeda ini bakal jadi keren banget dan kelihatan sangat mahal. Nah, itu sangat menarik. Sistem klampnya ada di sini dan juga di sini. Stem yang digunakan stemnya Orbea, dropbarnya juga Orbea, bar tape-nya juga pakai Orbea. Sangat menarik. Sprocket kita lihat masih ada apa ini ya, buku petunjuk mungkin ya, dan ada kelengkapan lainnya di dalam, masih di dalam. Itu boxnya Orbea. Oke, sprocket yang digunakan ini cukup compact, dia kecil. Ini mungkin 11 berapa ya, saya cek dulu. Oke, dia menggunakan sprocket 11 speed 1128, jadi kecil. Sepeda ini pasti enak banget buat datar dan nahan speed tinggi, enak banget pasti sepedanya ya, dengan 1128, dan crank depannya 5034, jadi masih bisa juga buat climb dengan 5034 di depan. 105 dengan sistem disc brake juga menggunakan kaliper 105. Ban yang digunakan Vittoria Zafiro, dengan hubnya dia pakai Shimano FH-RS 470 dengan menggunakan spoke dan rimnya dari Orbea. Oke, spoke rim Orbea, wheelsetnya Shimano, hubnya Shimano. Kita perhatikan sadelnya, dia menggunakan Visik Aliante, cukup bagus, sudah nggak perlu ada di upgrade lagi dari ini. Dari sisi sadel dan stang kemudinya udah oke banget. Kalipernya menggunakan Shimano 105, diameternya 160, depan dan belakang menggunakan 160 mm rotornya. Cranknya Shimano untuk size 49, dia menggunakan crank panjang arm 170 mm atau 17 cm. Ada tulisan Orbea di sini, karbon ya. Oke, nah sepeda ini sangat menarik ya menurut saya. Saya sangat bersemangat untuk pengen nyobain sepedanya, tapi saya nggak bisa coba karena ini sampel produk aja, supaya saya bisa review dan bisa juga membuka wawasan teman-teman soal brand Orbea yang saya rasa di daerah saya di Jogja ini masih belum banyak dipakai ya, atau mungkin masih sangat jarang yang bikin review Orbea Orca ini sendiri. Karena waktu saya bikin video buat promonya juga, saya nggak dapet review Orbea Orca yang dibuat oleh orang Indonesia. Masih banyak yang dibuat sama orang-orang di luar negeri. Jadi saya memutuskan untuk ngambil sepeda ini supaya bisa direview dan memberikan edukasi ke teman-teman soal brand Orbea. Brand Orbea sendiri merupakan salah satu brand terbaik ya di dunia yang dibuat di Spanyol dan sudah malang melintang di dunia
balap, baik itu Tour de France, Giro d'Italia maupun juga World Championship. Jadi sepeda ini sangat menarik. Nah, yang menjadi salah satu catatan menurut saya ya, jika kita harus ada yang di-upgrade partnya dari si Orbea ini, saya rasa wheelsetnya perlu dipakein wheelset yang lebih bagus, mungkin dengan profil yang lebih tebal, karena memang spesifikasi dari si Orbea ini kayaknya dia bakal lebih optimal untuk track datar ya. Kalau buat climbing saya masih belum tahu, datar pun saya juga masih belum tahu karena masih belum punya kesempatan untuk nyobain si Orca ini. Saya akan nanti coba bikin satu review, mungkin ada teman yang punya Orbea yang boleh saya pinjem buat test ride misalnya. Nah, saya bakal sangat senang sekali. Kalau unit ini kita biarkan tetap baru karena ini produk sampel di Warung Sepeda Jogja. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk membeli si Orbea Orca ini, teman-teman bisa kunjungi IG kami di Warung Sepeda Jogja. Ada banyak brand di sana. Ada Look, ada Orbea, ada BMC, ada Scott, ada Giant tentu saja, Polygon, ada Trek juga ada, spesialis juga ada. Sudah cukup banyak koleksi dan kelengkapan tipe-tipe sepeda di Warung Sepeda Jogja. Jadi teman-teman bisa reverse ke Warung Sepeda Jogja, Instagramnya warung spasi sepeda spasi Jogja, untuk mendapatkan informasi menarik soal perot baikan, baik itu import maupun lokal. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share kalau teman-teman merasa videonya berguna. Terima kasih. Assalamualaikum.